wabarakatuh. Kita kembali lagi di YouTube channel kami. Nah, kali ini kami akan membuat video tentang langkah-langkah membuat soal online ya lewat Google Form. Nah, ini merupakan permintaan dari salah satu subscriber kami ya. Mereka meminta untuk membuat langkah-langkah atau cara membuat soal online ya, membuat soal online lewat Google Form. Nah, nanti saya akan tunjukkan caranya yang simple, mudah dan menarik ya. Bagaimana caranya? Mari kita simak video berikut ini. Baik, kita langsung saja ya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah buka Google terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah Google-nya sudah terbuka. Nah, ya. Kemudian di pojok kanan atas ada pilihan ini aplikasi Google. Nah, ini silakan kalian klik. Kemudian pilih formulir ya. Pilih formulir, silakan diklik. Nah, muncullah seperti ini. Nah, untuk membuat formulir baru, kliklah yang ini, ada tulisan memulai formulir baru. Nah, gini ya. Nah, muncullah seperti ini. Nah, kita tinggal membuat di sini. Judulnya apa? Misalkan judulnya adalah ulangan tema 1 gitu ya. Ulangan tema 1. Nah, deskripsinya misalkan oleh Sutejo misalkan ya. Sutejo ini misalkan wali kelasnya. Kemudian di sini ada pertanyaan. Nah, ini silakan diklik. Mungkin pertanyaan yang pertama diisi nama terlebih dahulu. Nah, nanti siswa atau siapapun yang mau mengerjakan formulir ini, maka yang harus diisi terlebih dahulu adalah nama. Nah, nama ini harus jawaban singkat ya. Nah, di sini ada pilihannya, mau jawaban singkat atau pilihan ganda. Nah, kalau nama ini jelas harus pilihan singkat ya. Harus jawaban singkat. Nah, ini jangan lupa wajib diisi. Wajib diisi ini fungsinya untuk membantu siswa atau yang mengerjakan formulir ini agar tidak ada yang ketinggalan mengisi soal atau mengisi bagian-bagian yang harus diisi gitu ya. Nah, ketika nama ini tidak diisi, maka siswa itu tidak bisa mengirim jawaban. Ini harus diisi terlebih dahulu gitu ya. Nama singkat. Kemudian untuk menambahkan pertanyaan lagi, silakan kalian klik tambah ini ya, tambah pertanyaan. Nah, misalkan kelas. Nah, kelas misalkan kelasnya ada berapa rombel, berarti harus menggunakan pilihan ganda. Harus menggunakan pilihan ganda. Misalkan kelas 4A, kemudian 4B, kemudian 4C, misalkan ada 3 rombel gitu ya. Nah, ini harus diklik wajib diisi, wajib diisi. Nah, ini kan sudah nama dan kelas sudah. Nah, kalian tambahkan bagian lagi. Kalau ini adalah bagian yang pertama untuk menulis identitas siswa, maka bagian yang kedua itu nanti berisi pertanyaan-pertanyaan. Nah, silakan kalau mau masuk ke bagian kedua, klik ini, tambahkan bagian. Ini ya. Silakan diklik. Nah, ini masuk ke bagian kedua. Nah, judulnya ini apa? Misalkan kasih saja misalkan ini muatan IPA ya, muatan IPA. Oke, ini muatan IPA. Deskripsinya apa? Misalkan jawablah pertanyaan di bawah ini
memilih pilihan yang tepat. Biasanya di setiap soal seperti itu ya. Nah, ini adalah judulnya. Nah, kemudian untuk menambahkan soal silakan ini tambahkan pertanyaan. Oke, misalkan pertanyaan yang pertama terserah. Ini kan mata pelajaran IPA, maka yang berkaitan dengan IPA, gitu ya. Misalkan apa yang menyebabkan daun warna hijau. Misalkan gini pertanyaannya. Nah, ini opsinya. Misalkan opsinya karena akar, misalkan ya. Karena akar. Biasanya ada 4 ya. Misalnya kan yang kedua karena proses fotosintesis, misalkan. Nah, kemudian ini apa ya? Bebas dah. Bebas sesuai ini. Nah, kemudian ini juga harus wajib diisi agar nanti siswa tidak lupa mengisi pertanyaan atau menjawab pertanyaan. Ketika siswa ini lupa, maka akan diingatkan karena ini harus diisi ya, karena ini wajib diisi. Nah, kemudian di sini ada pilihan. Nah, ini ada acak urutan opsi. Nah, ketika ini dicentang, maka nanti ketika muncul ini akan teracak, tidak seperti ini. Ini akan teracak, gitu ya. Oke. Kemudian untuk menambahkan soal lagi, silakan tambah plus ini ya. Nih. Misalkan pertanyaan yang kedua, apa fungsi akar misalkan? Apa fungsi akar? Silakan. Nah, pilihannya misalkan ini, bebas ya. Bebas ya. Nah, agar kalian itu lebih cepat, lebih mudah, kalian itu harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu ya. Mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Kalau pertanyaan sudah tersimpan di Word ya, menggunakan Word, nah kalian tinggal copy saja. Contoh misalkan ini saya punya contoh soal ulangan harian yang kemarin ya. Nah, ini saya punya contoh soal. Nah, misalkan ini. Nah, ini soalnya, tinggal di copy saja soalnya. Copy paste ke sini. Oke, di pertanyaan yang ketiga ya. Misalkan paste lah ke sini. Nah, kemudian opsinya tinggal di kopas saja. Ini copy paste. Nah, lebih cepat ya. Lebih cepat seperti itu. Nah, dan seterusnya. Ini juga harus diisi. Nah, kemudian untuk menambahkan bagian lagi silakan klik ini. Ya, bagian. Misalkan bagian ketiga ini adalah PPKN misalkan ya, PPKN. Deskripsinya sama seperti yang di atas itu, tinggal kopas yang di atas. Kemudian tambahkan lagi. Ini saya kopas dulu ya. Copy. Paste. Nah, ini akan otomatis tersimpan ya. Perubahan-perubahan yang terjadi selama koneksi internet ini hidup, maka ini akan tersimpan secara otomatis, gitu ya. Oke, kita tambahkan pertanyaan yang berkaitan dengan PKN dan seterusnya sama ya. Copy, ini saya punya soal PPKN. Misalkan ini, copy dulu soalnya, kemudian paste. Opsinya juga tinggal di copy. Ini ya, copy, paste. Nah, dan seterusnya seperti itu, gitu ya. Ini wajib diisi. Misalkan opsinya harus diacak. Nah, kemudian untuk menambah kunci jawaban dan memasukkan nilai secara otomatis, maka kalian harus klik pengaturan di sini.
ya, klik pengaturan di sini. Nah, ini ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan. Ini nggak usah dicentang lah, karena biasanya kalau siswa SD itu masih belum mempunyai email ya. Ini nggak usah. Kemudian ini batasi ke satu jawaban. Kalau dibatasi ke satu jawaban, berarti satu akun itu atau satu HP itu hanya boleh mengirim satu jawaban saja. Tidak boleh mengirim lebih dari itu. Nah, lebih baik ini jangan dibatasi. Kenapa? Karena ada beberapa siswa yang tidak mempunyai HP biasanya ya, seperti itu. Maka ketika siswa yang tidak punya HP itu bisa mengerjakan menggunakan HP temannya. Maka ini gak usah dicentang ya. Kemudian ini presentasi. Nah, di sini tampilkan satu status progres, tidak usah. Acak urutan pertanyaan. Nah, ini acak urutan pertanyaan. Kalau ini dicentang, maka di bagian IPA itu soalnya akan teracak. 1, 2, 3 itu akan diacak semuanya, gitu ya. Jadi ketika ada siswa yang mengerjakan dengan siswa yang lain, itu soal yang pertama tidak sama, gitu ya. Soal yang muncul di soal pertama itu tidak sama, karena ini diacak. Kemudian tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Nah, ini harus dicentang. Kenapa? Ketika siswa sudah selesai mengerjakan soal, maka di situ akan muncul kirim jawaban lain atau kirim tanggapan lain. Nah, itu bisa digunakan untuk membantu siswa atau temannya yang tidak mempunyai HP, gitu ya. Nah, pesan konfirmasi ini misalkan Anda sudah selesai mengerjakan. Nah, ini ya. Jadi ketika siswa itu selesai mengirim jawaban, maka akan muncul kata-kata ini. Selamat, Anda sudah selesai mengerjakan. Kemudian di kuis. Nah, ini jadikan ini kuis. Ya, jadikan ini kuis. Jadi respon itu nanti ini tidak usah, kalau menurut saya ini tidak usah ditentang semuanya. Ya. Ini tidak usah ditentang. Nah, nilai poin ini harus dicentang, ya. Nilai ini harus centang. Oke. Kemudian kita simpan. Nah, di sini kita nanti bisa memberikan jawaban, ya. Jawaban yang benar. Nah, ini akan muncul ya. Kunci jawaban. Nah, misalkan dari pertanyaan ini yang benar misalkan ini, maka ini centang. Nah, skornya ini berapa? Mau dikasih berapa tiap soal? Misalkan mau dikasih 5. Sudah, berarti 5. Oke, selesai. Maka siswa yang menjawab ini akan mendapatkan poin 5. Ketika yang menjawab selain B ini, maka itu salah. Itu otomatis nanti akan muncul di kita nanti ya, akan muncul secara otomatis. Dan begitu seterusnya. Misalkan ini kasih kunci jawaban, misalkan jawabannya ini juga 5. Simpan, selesai. Dan seterusnya ini juga ya. Misalkan ini bawang merah, kunci jawaban ya. Jawabannya adalah bawang merah, poinnya 5, selesai. Kemudian yang PKN juga begitu. Kunci jawaban, misalkan jawabannya adalah rukun terhadap tetangga, misalkan ya, poinnya juga 5, gitu. Dan seterusnya, gitu ya. Nah, untuk memastikan hasil dari apa yang kita buat, maka di sini bisa kita lihat di pratinjau, diklik saja. Nah, maka nanti siswa itu akan mengerjakan seperti ini. Namanya ditulis dulu, misalkan siapa, kemudian kelas berapa, silakan dipilih. Nah, ini baru berikutnya akan muncul seperti ini. IPA, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memilih pilihan yang tepat, misalkan. Nah, siswa ini mengerjakan. Nah, ini. Nah, ketika siswa ini tidak mengerjakan satu soal, maka siswa itu tidak bisa ke berikutnya. Nah, itu fungsinya tadi wajib diisi ya. Wajib diisi fungsinya seperti itu. Jadi untuk membantu siswa agar tidak ada yang terlewat dalam mengerjakan soal. Nah, tuh tidak bisa. Dikasih tahu berarti ini harus diisi. Misalkan jawabannya ini. Baru berikutnya PPKN. Nah, kita klik.
kita kirim. Nah, kita kirim. Nah, akan muncul di sini. Lihat skornya siswa itu berapa. Gitu ya. Jadi siswa akan tahu. Kemudian ada kirim jawaban lain apabila nanti ada siswa yang tidak punya HP ingin mengerjakan menggunakan HP temannya, gitu ya. Nah, seperti ini tampilannya nanti. Kemudian kita sebagai guru akan langsung tahu ketika siswa mengirim jawaban, maka guru akan otomatis melihat nilainya, ya. Nilainya akan masuk. Nah, ini formulirnya harus dikasih judul terlebih dahulu. Oke, gitu ya. Nah, buat. Oke. Nah, nih, tadi yang dikerjakan namanya ini, kelas 4B. Skornya adalah 5 dari 20. Berarti dia itu betul 1. Ya, betul 1. Gitu ya caranya ya. Nah, untuk mendownload nilai ini silakan file download Microsoft Excel. Nanti akan ke download menggunakan Microsoft Excel. Gitu ya. Nah, kemudian untuk menghias pertanyaan-pertanyaan ini bisa menggunakan ini. Nah, kita kasih header ya. Kita kasih header atau tampilan di atas. Misalkan tampilannya seperti ini. Oke, sisipkan. Loading. Nah, maka akan muncul gambar seperti ini di atas. Kemudian temanya, warnanya bisa dirubah misalkan seperti ini. Kita tambah misalkan kasih warna merah. Tambahkan merah. Nah, gitu ya. Kemudian latar belakang ini bisa dirubah. Gitu ya. Ini gaya tulisan misalkan menggunakan tulisan formal seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, ini akan otomatis tersimpan. Akan otomatis tersimpan. Misalkan langsung di close. Nah, kita buka lagi. Coba kita buka lagi. Tersimpan apa tidak? Google. Oke. Formulir. Nah, ini otomatis tersimpan ya. Ini yang kita buat tadi. Itu ya. Nah, ini.